Malam selalu terasa berbeda di lereng Gunung Karang. Kabut turun lebih cepat, angin berhembus lebih dingin, dan hutan terasa terlalu sunyi. Penduduk tua di wilayah Pandeglang sering mengatakan satu hal yang sama kepada para pendaki yang ingin naik ke sana. Mereka berkata pelan, "Jaga sikap kalian, karena gunung itu bukan kosong." Beberapa orang hanya tertawa mendengarnya. Mereka menganggap cerita itu hanyalah mitos lama yang sengaja dibuat agar orang takut. Namun, mereka yang pernah melewati malam di Gunung Karang biasanya pulang dengan cerita berbeda. Ada yang mendengar suara zikir dari tengah hutan, padahal tidak ada manusia di sana. Ada yang melihat cahaya-cahaya bergerak di lereng gunung pada tengah malam. Dan ada pula yang mengaku melihat sosok tinggi berdiri diam di antara kabut, seolah sedang mengawasi. Namun yang paling aneh, gangguan itu tidak selalu muncul. Kadang gunung itu terasa sangat tenang, seolah makhluk-makhluk di dalamnya sedang menahan diri. Seolah mereka sedang menghormati sesuatu atau seseorang. Nama itu sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Seorang ulama yang hidup pada abad ke-17. Seorang tokoh yang silsilahnya tersambung kepada Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang guru bagi ulama besar Banten, dan seseorang yang menurut cerita para sesepuh pernah melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan manusia lain di gunung itu. Namanya Syekh Karan. Konon sebelum beliau mentirakati Gunung Karang, tempat itu bukanlah gunung yang tenang seperti sekarang. Hutan dipenuhi makhluk-makhluk halus ganas. Penduduk sering kerasukan. Hewan ternak sering hilang. Suara tangisan terdengar hampir setiap malam dari dalam kabut. Namun semuanya berubah setelah gunung itu ditirakati oleh ulama yang hingga kini namanya dihormati oleh makhluk-makhluk astral Gunung Karang. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di atas gunung itu ratusan tahun lalu. Namun para leluhur bersaksi, setelah pertemuan misterius antara Syekh Karan dan para penghuni tak terlihat Gunung Karang, gangguan mulai berkurang. Makhluk-makhluk yang dulu dikenal ganas mendadak menjadi diam. Sejak saat itu, Gunung Karang menjadi lebih tenang, tak seganas sebelumnya. Tetapi bagi mereka yang datang dengan kesombongan, merusak, atau menantang sesuatu yang tidak mereka pahami, Gunung Karang akan menunjukkan wajah aslinya. Dan di balik semua cerita itu, tersimpan satu kisah yang jarang diceritakan secara lengkap. Kisah tentang bagaimana seorang ulama dari Pandeglang menaklukkan makhluk-makhluk halus yang paling ditakuti di Banten. Kisah tentang masjid yang tidak terbakar saat seluruh kampung dilalap api. Dan kisah tentang pertemuan para wali yang konon masih terjadi hingga hari ini di puncak Gunung Karang. Inilah kisah yang masih dibicarakan dari generasi ke generasi. Sebuah cerita yang dipercaya sebagian orang sebagai legenda. Namun bagi masyarakat Pandeglang, ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang ulama besar, Syekh Karan, penakluk makhluk halus Gunung Karang. Dan setelah ini, Anda akan mendengar cerita yang membuat banyak orang memilih diam ketika berada di gunung itu pada malam hari. Di wilayah Pandeglang, berdiri sebuah gunung yang hingga kini masih diselimuti kabut tebal dan cerita-cerita tak terjelaskan. Gunung Karang. Banyak yang mengenalnya sebagai tempat bertapa. Sebagian menyebutnya gerbang dunia jin. Namun masyarakat tua percaya, gunung itu pernah sangat angker. Hingga seorang ulama abad ke-17 datang dan mengubah semuanya. Namanya Syekh Karan. Syekh Karan adalah ulama besar abad ke-17. Silsilahnya tersambung kepada Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah. Beliau adalah salah satu guru dari Syekh Mansyuruddin Banten dan mertua dari Syekh Rako. Ia juga dikenal sebagai pendiri Masjid Tua Banten. Namun bukan hanya keilmuannya yang membuat namanya dikenang, melainkan sesuatu yang lebih sunyi, lebih mencekam,
lebih sulit dijelaskan oleh akal. Konon, saat penjajah Belanda membakar kampung di lereng Gunung Karang, api menjalar seperti lautan merah. Rumah-rumah hangus, pepohonan tumbang, teriakan memenuhi udara malam. Tapi satu bangunan tetap berdiri, Masjid Tua Banten yang didirikan Syekh Karan. Api tak mampu menyentuhnya. Angin di sekitarnya terasa sejuk, dan orang-orang yang berlindung di dalamnya bersaksi, mereka melihat sosok-sosok bayangan tinggi berdiri mengelilingi masjid, seperti penjaga tak kasat mata. Sejak malam itu cerita berubah. Gunung Karang tak lagi sekadar gunung angker, ia menjadi gunung yang dihormati. Konon, Gunung Karang adalah tempat berkumpulnya para wali sedunia. Namun, sebagian wilayahnya juga dikenal sebagai wilayah makhluk halus ganas. Orang sering hilang tanpa jejak. Suara tangisan terdengar di antara kabut. Ada yang melihat bayangan hitam bertanduk berdiri di puncak saat bulan purnama. Orang tua dulu menyebutnya penguasa golongan jin yang tak suka manusia. Hewan ternak mati mendadak, anak kecil kerasukan. Beberapa warga mengaku melihat makhluk tinggi berkulit gelap dengan mata menyala merah di tengah hutan. Tak ada yang berani menetap lama. Hingga suatu hari, seorang lelaki berjubah putih membawa perubahan. Karena masyarakat Gunung Karang selalu dicekam ketakutan, akhirnya Syekh Karan bertindak. Ia tidak menggunakan pasukan, tidak menggunakan senjata, hanya menggunakan tasbih. Malam pertama, warga mendengar suara gemuruh dari atas gunung. Seperti ribuan makhluk berteriak marah. Langit mendadak hitam pekat. Petir menyambar tanpa hujan. Tapi Syekh Karan tetap duduk bersila, membaca ayat-ayat dan zikir. Saksi mata mengatakan, kabut yang biasanya turun liar malam itu seperti berhenti di batas tertentu, tidak berani mendekat. Malam kedua, terdengar auman panjang dari puncak. Beberapa warga melihat bayangan raksasa turun dari lereng, namun berhenti tepat di hadapan tempat Syekh Karan berzikir. Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu mundur. Konon, selama 40 malam, Syekh Karan beruzlah di Gunung Karang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di atas sana. Namun, beberapa orang yang nekat mengikuti dari jauh bersaksi. Pohon-pohon seperti membungkuk. Tanah bergetar tanpa gempa. Cahaya putih kadang muncul dari balik kabut. Di malam ke-40, terdengar suara menggelegar seperti sumpah. Dan setelah itu, sunyi. Keesokan paginya, Syekh Karan turun dari gunung. Wajahnya tenang, tidak ada bekas luka. Beliau hanya berkata, mereka sudah berjanji tidak akan mengganggu manusia kecuali yang merusak dan berbuat zolim. Sejak hari itu, gangguan misterius berkurang drastis. Para kiai sepuh Pandeglang mengatakan, Gunung Karang tempat yang dijaga. Makhluk halus di sana tidak sembarangan mengganggu. Mereka menghormati Syekh Karang. Tapi jika manusia datang dengan niat buruk, merusak, sombong, menantang, maka mereka tidak akan diam. Karena perjanjian itu berbunyi, kami tidak mengganggu, kecuali mereka yang merusak amanah. Malam di lereng Gunung Karang selalu datang lebih cepat dibanding tempat lain. Kabut turun perlahan, menutup jalan setapak, membungkus pepohonan tua yang berdiri seperti saksi bisu ratusan tahun sejarah. Penduduk tua di wilayah Pandeglang sering berkata, Gunung Karang itu bukan sekadar gunung, ia adalah tempat yang dijaga. Banyak orang datang ke sana dengan berbagai tujuan. Ada yang ingin bertapa, ada yang sekadar mendaki, ada pula yang hanya ingin membuktikan bahwa cerita-cerita mistis itu tidak benar. Namun hampir semua orang yang pernah melewati malam di sana memiliki satu kesamaan. Mereka pulang dengan cerita. Cerita yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika.
Jika suatu hari Anda berkunjung ke Gunung Karang dan berjalan di antara kabut yang turun perlahan, cobalah berhenti sejenak. Dengarkan baik-baik suara angin yang melewati pepohonan tua. Beberapa orang bersumpah, kadang mereka mendengar sesuatu di dalamnya. Suara zikir yang sangat pelan, seolah datang dari masa yang sangat jauh. Dan jika Anda merasakan udara tiba-tiba menjadi sangat sejuk, mungkin itu hanya pertanda bahwa tempat itu masih dijaga. Dijaga oleh sejarah, dijaga oleh perjanjian lama, dan dijaga oleh penghormatan makhluk-makhluk yang tak terlihat kepada seorang ulama yang pernah hidup di sana. Seorang ulama yang tidak menaklukkan mereka dengan kekerasan, melainkan dengan ilmu, kesabaran, dan doa. Namanya masih disebut hingga hari ini, Syekh Karang. Dan selama nama itu masih dihormati, konon Gunung Karang akan tetap menjadi tempat yang dijaga.